Kenapa kok tidur? Besok dari Bukina. Tadi apa? Kepala. Mari mulai anggawa yang mau begini. Nanti tunggu Bukina setelah pelajaran ya. Tunggu saya ya. Oke. Terima kasih. Oke, balik lagi. Apa jawabannya adalah? Oke, Calvin. Tadi waktu pelajarannya Bu Vina sampai kok tidur itu kenapa? Ibu saya salah, saya minta maaf, saya nggak kenal ya. Oke, ya udah Bu Vina maafkan ya untuk kenapa kok kamu. Tapi Bu Vina pengen tahu alasannya kenapa kok sampai bisa tidur di kelas. Karena kemarin malam saya begadang, saya jadi panitia ada acara di desa. Oh, jadi panitia di desa. Acara apa kalau boleh tahu? Sedekah bumi dulu, atau kata lainnya nyadran. Katanya nyadran. Itu sampai malam, jam berapa? Itu sampai pagi Bu, jam 4. Jam 4 subuh itu baru selesai. Ya itu masih apa kumpul-kumpul. Oh, masih ada acara kumpul-kumpul. Sama sebagai apa panitia ya di situ ya posisinya. Nah, sampai sudah mengakui kesalahannya sampean karena sampean tadi tidur waktu pelajarannya Bu Vina. Itu kira-kira benar apa enggak? Salah ya, baik. Sampean sudah mengakui kesalahan, tahu kesalahannya sampean. Nah, kira-kira sampean sudah tahu bahwa itu kesalahan sampean, berarti kalau umpamanya ya ini Bu Vina juga memberikan sampean nasihat ya nak ya. Kalau misalkan waktu sampean menjadi panitia, kemudian sampean mengatur acara tersebut, ternyata ada anggotanya yang bermalas-malasan, tidur-tiduran ya, padahal waktu itu sedang rapat, kira-kira perasaannya Calvin seperti apa? Sakit hati. Sakit hati ya. Nah, berarti sama. Itu posisinya juga Bu Vina seperti itu. Ketika Bu Vina menerangkan ke kelasnya sampean, berkomunikasi dengan sampean dan teman-teman yang lain pada waktu pelajaran, melihat Calvin seperti itu. Oh, kenapa? Apakah ada hal-hal tertentu seperti ini? Nah, itu berarti sampean untuk kedepannya tidak mengulangi lagi. Ya benar, betul sekali. Nah, bagus. Bu Vina apresiasi, saya sudah tahu apa yang dilakukan itu salah ya. Berarti berjanji tidak mengulangi kembali. Nah, kira-kira untuk menebus atau menyelesaikan solusi dari permasalahan ini, kira-kira solusi apa yang ditawarkan sama Calvin untuk menebus rasa bersalahnya sama Bu Vina tadi? Nanti saya akan kerjakan tugas-tugas yang diberikan Bu Vina. Nanti saya akan kumpulkan di mejanya jenengan. Oke, terima kasih. Berarti tugas-tugasnya ya yang sudah diberikan tadi oleh Bu Vina. Kamu karena tiduran di kelas waktu pelajaran Bu Vina ya. Jadi kamu harus mengumpulkan tugasnya meskipun telat ya nanti ya. Saya tunggu sampai akhir jam pulang sekolah. Tugasnya harus ada di meja saya. Ya. Berarti sampean tidak perlu mengulangi hal ini lagi. Berjanji ya nak ya. Oke, silakan kembali lagi ke kelas ya nak ya. Oke, baik. Ada problem apa sebelumnya kalau mogok itu? Ya. Jemput dulu. Berangkat dari rumah jam berapa tadi? 6.30. Upacaranya jam berapa? 6.35, 6.40. Terus masa nyampe dari Sempur ke sini? Total berapa menit? 20 menit lebih. Berarti tahu apa yang dilakukan Ria itu salah. Kira-kira diulangi apa enggak kalau kayak gitu posisinya? Insya Allah enggak. Sekarang berdiri posisinya. Nah ya bagus, kita ingin mau gimana? Kalau tahu itu salah, berarti untuk kedepannya tidak diulangi lagi. Berarti untuk menyelesaikan masalahnya Ria, solusi apa yang kira-kira sepadan sama Ria untuk dilakukan? Sanksi sendiri ya. Dianya milih apa sekarang untuk menembus kesalahannya terlambat upacaranya nanti? Ya Bu, serius ya Bu? Tidak ada paksaan sama sekali. Itu merasa bahwa Ria memang benar-benar salah. Itu solusinya ditawarkan. Baik, terima kasih. Berarti nanti kamu sudah mengakui kesalahan kamu. Berarti kamu tidak mengulangi perbuatan tersebut. Nanti untuk depannya tiap hari Senin dan hari-hari selanjutnya sampai berangkatnya jam 5 lagi. Jangan 6.30 lagi dari rumah ya.
masuknya jam berapa? 6.45 masuknya 6.30 baru berangkat. Apakah cukup 15 menit kalau hari Senin? Tidak. Kan sibuk ya, macet ya. Berarti jauh lebih pagi lagi 6.20 atau 6.15 dari rumah. Ya, oke nanti langsung bisa dilaksanakan. Silakan bersihkan ruang guru ya. Nanti lihat sendiri nanti kita akan menjadi ya. Terima kasih. Saya merasa menyesal karena saya datang terlambat. Saya sadar bahwa saya salah jika datang terlambat. Kewajiban siswa adalah mematuhi tata tertib dan tidak datang terlambat. Saya berjanji akan datang lebih pagi lagi. Tanggapan saya setelah direstitusi oleh Bu Vina adalah saya sadar bahwa saya salah. Saya melakukan sanksi itu atas kemauan tanpa paksaan dari siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesediaannya dan waktunya Bapak Ibu untuk datang pada acara sosialisasi aksi nyata modul 1.4a bagian budaya positif. Jadi saya hari ini akan menjelaskan kepada Bapak Ibu guru tentang budaya positif yang ada di sekolah, yang ada di kelas, bahkan yang ada di keluarga itu seperti apa. Baik, akan saya mulai. Saya Rula Nur Arifina dari JGP Angkatan kelima. Baik, yang pertama adalah kita akan membahas ya, yang pertama tentang perubahan paradigma pembelajaran, kemudian yang kedua disiplin positif, dan yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, dan yang keempat adalah posisi kontrol dari restitusi, dan yang terakhir adalah adanya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik, budaya positif. Kira-kira sebelum kita masuk ke sini, Bapak Ibu barangkali ada yang tahu nggak? Kira-kira budaya positif itu seperti apa? Menurut pandangannya jenengan, pendapatnya panjenengan. Ada? Budaya positif? Nggak boleh marah. Nggak boleh marah. Baik, terima kasih Pak Amin. Terus yang itu juga? Ya, kebiasaan-kebiasaan baik. Terima kasih. Kemudian ada lagi? Monggo. Sudah? Baik. Jadi budaya-budaya positif ya tadi yang disampaikan oleh adiknya Pak Amin, Budian tentang adalah nilai-nilai kebaikan, terus kemudian tidak boleh marah, itu adalah salah satu bagian dari adanya budaya positif ya. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, yang tentunya agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Salah satu dari adanya budaya positif itu adalah melahirkan dari adanya disiplin positif. Dulu pas waktu awal pembelajaran kan ajaran baru sudah pernah saya jelaskan sedikit ya Bapak Ibu tentang disiplin positif. Nah ini akan saya bahas lagi. Disiplin positif di sini itu adalah membahas tentang bahwa anak-anak, bagaimana anak-anak ini di dalam dirinya itu terdapat nilai-nilai kebajikan yang universal. Dari 6 institusi ya yang dipilih yang memiliki nilai-nilai kebajikan, yang dipilih itu adalah untuk negara kita, pendidikan kita saat ini, yakni adalah profil pelajar Pancasila ya, di mana di dalamnya ada nilai seperti beriman dan bertakwa, kemudian ada mandiri, bergotong royong, kemudian juga adanya berkebinekaan global, terus kemudian juga adanya di sini itu kreatif ya, bernalar kritis. Itu adalah isi atau nilai-nilai dari adanya profil pelajar Pancasila. Hal tersebut adalah tujuan atau muara dari adanya hal pendidikan yang kita selama ini kita laksanakan. Nah, yang pertama, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan. Jadi tidak boleh adanya kekerasan Bapak Ibu. Dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi antara tentang perilaku yang efektif antara guru dan anak. Jadi kita harus berkomunikasi. Iya betul. Jadi tidak boleh adanya penerapannya tanpa kekerasan. Jadi kita menerapkan semacam apa ya Bapak Ibu,
pendekatan terhadap anak-anak. Oke, terima kasih. Oke. Nah, dari adanya disiplin ini, cara ini itu bahwa adanya kekerasan, ancaman itu tidak dipergunakan lagi. Mungkin kita identik sama hal-hal tersebut pada pembelajaran era terdahulu, era kolonial. Nah, sekarang karena zaman juga sudah berubah, maka kita juga mengikuti didiklah anak sesuai dengan zamannya. Nah, seperti itu. Jadi untuk penerapan disiplin dengan kekerasan dan ancaman itu sudah tidak berlaku lagi, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ya, yang tadi saya bahas ini mengacu kepada adanya motivasi perilaku. Menurut dari adanya Diane Rosen ya, teorinya ya, pada buku Restructuring School Discipline di sini dijelaskan ya bahwa motivasi perilaku pada manusia itu ada 3 ya, ada 3 Bapak Ibu ya. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, ada alasan apa dari apa yang kita lakukan itu. Nah, di sini itu di dalamnya ada 3 menurut Diane Rosen. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya anak-anak mengikuti adanya perintah, mengikuti adanya aturan, mereka karena tidak ingin terkena yang namanya hukuman. Mereka menghindari. Nah, ini adalah motivasi. Ini adalah tingkatan yang paling rendah, Bapak Ibu, karena dia merasa terancam, merasa adanya hukuman yang nanti akan menanti dirinya, sehingga dia mau tidak mau harus mengikuti apa yang ada. Nah, ini adalah motivasi yang pertama, dan ini bersifat dari eksternal karena berasal dari orang lain. Saya takut dengan bu ini, saya takut dengan bapak ini. Wes daripada nanti saya dapat hukuman, mending saya tak ikuti aja. Nah, itu seperti itu. Itu adalah motivasi yang pertama. Kemudian untuk motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini juga bersifat eksternal. Ini agak ke bawah, cuma tingkatannya agak naik sedikit karena adanya imbalan, pengakuan, dan hadiah. Saya mau melakukan pekerjaan ini, mengerjakan tugas ini, nanti imbalannya apa? Oh, dapat nilai yang bagus. Karena seperti itu imbalan. Kalau misalnya pengakuan, saya ingin mengikuti kegiatan ini, saya ingin menjadi seperti ini, saya akan berpartisipasi aktif. Cek diomongi apik rek ambek guru iki, cek dilem rek ambek guru iki. Nah, itu merupakan sebuah pengakuan. Karena butuh validasi dari orang lain bahwa oh kamu lo hebat, oh bahwa saya lo sanggup dan mampu. Nah, itu adalah contoh yang kedua. Dan yang ketiga adalah reward ya, atau hadiah. Ketika saya melakukan kegiatan yang disiplin, positif ya, kemudian saya berharap nanti bahwa perilaku saya, tindakan saya nanti akan dilihat sama pimpinan saya. Oh, barangkali suatu saat nanti saya akan dapat hadiah, entah rewardnya seperti apa. Nah, itu adalah motivasi perilaku yang kedua, sama-sama bersifat eksternal karena bergantung dari pandangan orang lain ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini yang tingkatan paling tinggi motivasinya. Ini adalah dari motif intrinsik dari dalam diri, bahwa tanpa dengan adanya saya dorongan, hukuman, kemudian pengakuan, imbalan serta hadiah dari orang lain, saya ingin melakukannya, muncul atau timbul dari dalam diri. Nah, ini adalah teori motivasi paling tinggi. Karena kenapa? Karena dimulai dari diri sendiri, bahwa merdeka bertumbuh pada diri sendiri, bukan karena orang lain. Makanya kenapa motivasi yang ketiga ini sifatnya adalah internal. Ini adalah motivasi perilaku menurut dari Diane Rosen. Kemudian selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kita mengenal selama ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Menurut teori dari Dr. William Glasser ya, tentang adanya bukunya Choice Theory, bahwa kelima nilai ini, kebutuhan ini adalah nilai-nilai atau kebutuhan yang dimiliki tiap manusia. Itu pasti ada tiap individu. Yang pertama adalah adanya bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Saya ingin bertanya, menurut Bapak Ibu guru, kira-kira dari 5 kebutuhan ini, anak-anak itu paling sering menunjukkan kebutuhan yang mana dalam pembelajaran yang
Baik, terima kasih. Selain kebebasan, kesenangan. Betul, terima kasih. Kesenangan dan kebebasan itu adalah dua kebutuhan yang paling sering diperlihatkan oleh anak kita. Nah, terus kemudian juga penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Banyak sekali contoh dari anak-anak kita nih Bapak Ibu, berlatar belakang yang berbeda-beda dari keluarganya ya, dan yang butuh sekali banyak perhatian adalah dari keluarga yang broken home. Kalau menurut saya ya, karena ketika anak-anak tersebut melakukan sesuatu hal yang melanggar keyakinan, mereka itu ada kebutuhan yang tidak dipenuhi, yang belum mereka dapatkan, yakni adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, dari adanya nilai-nilai ini, kebutuhan dasar manusia ini, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita. Kita pasti dalam hidup melakukan hal terbaik kita. Gak mungkin kita melakukan hal yang setengah-setengah, apalagi itu menyangkut dengan adanya cita-cita serta tujuan kita. Nah, ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan tadi, dengan adanya profil pelajar Pancasila tadi ya, atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhannya. Mereka gak sanggup memenuhi kebutuhannya. Adalah posisi kontrol restitusi. Setelah kita memahami dari adanya teori motivasi, kebutuhan dasar, kita akan berlanjut ke posisi kontrol dari restitusi. Adalah sebuah upaya ya, atau usaha untuk menciptakan sebuah kondisi di mana anak ketika melakukan kesalahan, dia akan diberi kesempatan untuk memperbaikinya, untuk memperkuat dirinya kembali, mentalnya lebih kuat lagi dibandingkan sebelumnya, sebelum diberikan restitusi. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini adalah sebuah cara untuk membangun budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, posisi kontrol restitusi itu ada 5 atau 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Yang pertama jenengan bisa lihat itu ada penghukum, kemudian yang kedua membuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga ada posisi teman, kemudian yang keempat ada posisi pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Sering mempelajari ini, saya bersosialisasi materi ini dengan jenengan ini, kita nanti bisa mengarah kepada tingkatan yang lebih tinggi, yakni adalah manajer. Kemudian untuk posisi yang ketiga, yakni adalah adanya posisi teman. Ini yang terkadang ada sisi positif sama negatifnya juga ya Bapak Ibu. Terkadang kalau umpamanya kita memposisikan sebagai manajer saja, anak-anak itu tidak akan bisa dekat dengan kita. Tapi kalau umpamanya kita juga posisinya terlalu dekat dengan anak itu akan hilang rasa hormatnya kepada Bapak Ibu. Nah, ini adalah posisi yang perlu kita teliti kembali atau kita jaga kembali ya. Lihat-lihat dalam situasi apa terlebih dahulu kita menggunakan posisi sebagai teman, begitu Bapak Ibu. Terus kemudian posisi yang keempat ini adalah pemantau. Jadi ini adalah saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah ada di posisi pemantau, bahkan manajer. Jadi pemantau itu adalah melihat dari adanya anak-anak itu sudah sesuai apa belum, apa ada yang tidak setuju atau ada yang tidak sesuai dengan adanya keyakinan bahkan nilai-nilai universal. Nah, Bapak Ibu biasanya di sini mengawasi, kita bertanggung jawab ya. Nah, di situ biasanya itu ditanya kembali ke anak, apa keyakinan kelas kita, apa tata peraturan dari sekolah kita. Nah, itu adalah biasanya kalimat-kalimat yang sering dilontarkan oleh para pemantau. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Nah, di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, ya, mempertanggungjawabkan apa yang menjadi keputusan, bahkan apa yang menjadi perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi. Jadi kita lihat kembali apa biasanya kalimatnya itu dengan nada yang halus, lembut dan tegas ya. Biasanya itu bertanya tentang apa yang selama ini apa menjadi alasan dari tindakanmu, terus apa yang jadi solusi terhadap perilaku yang sudah kamu lakukan. Nah, ini adalah contoh-contoh yang biasanya dilaksanakan oleh seorang manajer. Kemudian selanjutnya ya, keyakinan kelas. Nah, ini adalah salah satu yang sudah saya praktikkan Bapak Ibu. Kemarin sudah saya laksanakan pada kelas 10.3 untuk keyakinan kelas dan untuk resiko keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi dari dalam. Seseorang akan tergerak dan lebih semangat apabila
apabila itu adalah hal-hal yang sudah diyakini. Beda ketika orang lain, kalau umpamanya posisinya orang lain yang membuat, dia cuma mengikuti saja. Allah mengikuti gawe orang uji. Tetapi kalau umpamanya dia sendiri yang menuliskan, dia sendiri yang meyakini keyakinan tersebut, maka hal tersebut dapat memicu adanya semangat anak dalam kegiatan pembelajaran daripada hanya cuma mengikuti serangkaian tata peraturan. Nah, ini adalah memberikan apresiasi terhadap besar atau kecilnya hal yang dicapai oleh anak. Nah, ini apabila kita sering melakukan hal tersebut pada anak-anak, maka anak-anak juga akan merasa dihargai. Nah, keyakinan kelas ini adalah sebuah pernyataan-pernyataan positif, ya Bapak Ibu, tidak boleh pernyataan negatif. Bahwa ini adalah karena kenapa kok harus pernyataan positif? Karena untuk membangun semangat dari adanya kelas tersebut dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian selanjutnya segitiga restitusi yang terakhir ya. Ini adalah sebuah segitiga gambaran ya, di dalamnya itu bagian yang paling bawah itu adalah menstabilkan identitas ya, segitiga restitusi ya. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Jadi awalnya kontrol terlebih dahulu Bapak Ibu. Tahapan dalam segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak. Biasanya kalau anak melanggar keyakinan kelas, ya, melanggar adanya peraturan, tata tertib, itu biasanya distabilkan dulu identitasnya, terlebih dahulu ditanya, ya. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Nah, mengubah dari anak yang gagal tadi karena melakukan kesalahan itu diarahkan ke arah yang lebih sukses, Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, terus kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang biasanya dilontarkan pada prosesi atau langkah dari segitiga restitusi. Jadi anak-anak itu meskipun mereka melakukan kesalahan, tapi kita tidak menghakimi anak. Jadi kita kuatkan mereka terlebih dahulu. Nah, setelah dikuatkan itu tadi, kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanya kepada anak. Seseorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan kita. Nah, di sini itu kita pasti tanya sama anak-anak. Kira-kira setelah melakukan kegiatan tersebut, kesalahan tersebut atau melanggar tersebut, kamu kok kayak gini? Itu diganti. Kenapa? Ada apa? Oh ya, oke, kamu salah. Semua orang memang pernah salah. Ditanya lagi, apa alasannya kamu melakukan hal tersebut? Apa alasannya kamu melanggar keyakinan tersebut? Nah, itu adalah sebuah validasi tindakan, Bapak Ibu, ya. Jadi diberikan kalimat-kalimat penguatan, ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, apa alasannya kira-kira? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, itu kita tanya, kita gali sama anak-anak. Mereka biar bisa refleksi apa yang mereka lakukan setelah melanggar keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Nah, ini ditanya Bapak Ibu, alasannya apa terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah yang paling tinggi atau ujungnya. Okay? Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 yakni menstabilkan identitas, dan yang kedua adalah validasi, maka anak siap akan dihubungkan dengan nilai-nilai kebijakan atau kebajikan universal, ya. Nah, nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Dia akan belajar, Bapak Ibu. Setelah dia direstitusi, dia akan diajak untuk kita mikir, kamu nanti kedepannya seperti apa? Kalau seperti ini terus, ini hidupmu, bukan hidupnya Bapak Ibu. Kamu mau arahnya kemana? Nah, ini adalah sebuah menanyakan keyakinan. Akan kembali kemana? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Nah, ini adalah hal yang dilaksanakan pada menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga pada anak di keluarga barangkali, ya. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian contoh dari praktik keyakinan kelas ini adalah contoh dari awal. Kita prosedurnya yang pertama adalah kita tanya terlebih dahulu anak tentang keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya membuat anak-anak untuk pernyataan-pernyataan positif yang akan mereka yakini selama pembelajaran, bahkan di luar pembelajaran berlangsung.
Kemudian mereka bersama-sama menuliskan apa yang mereka yakini. Setelah menuliskan, kemudian ditempel pada kertas keyakinan kelas. Nah, itu adalah keyakinan kelas 10.3 yang akan diyakini selama 1 tahun ke depan. Begitu Bapak. Ini adalah praktik baik dari segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Oke. Yang paling ujung tadi itu adalah adanya di kasus 1 itu ketika melanggar keyakinan kelas bahwa selama pembelajaran anak tidak diperbolehkan untuk tidur. Ini Bapak Ibu, karena dalam pembelajaran itu anak harus aktif dan semangat. Kemudian yang kedua, kasusnya adalah melanggar peraturan sekolah, RIA, karena pada waktu hari Senin datanya terlambat, ya. Jadi saya restitusi RIA pada waktu itu untuk melakukan segitiga restitusi. Jadi menguatkan anak kembali dan juga mengarahkan anak bahwa apa yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi peraturan di sekolah, bahkan juga keyakinan kelas. Mungkin untuk standarnya sekolah karena posisinya tata tertibnya kalau hari Senin bahkan hari yang lain kalau lebih dari jam 7 maka dia dianggap terlambat. Begitu pula juga keyakinan kelas bahwa kalau ketika Ria datangnya jam 7:10 atau 7:15 maka dia juga sudah melanggar keyakinan kelas bahwa sebelum jam bel pelajaran dimulai jam 7 anak-anak sudah harus duduk di kelas di mejanya masing-masing untuk menerima pembelajaran. Baik Bapak Ibu, itu adalah hal yang bisa saya sampaikan tentang sosialisasi dari aksi nyata budaya positif yang saya lakukan di SMA Persatuan Kedungpring. Namun terima kasih kalau begitu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya panjenengan semua untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi aksi nyata budaya positif yang saya lakukan di SMA Persatuan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.